Elkan Bagot ungkap momen berkesan saat bawa timnas Indonesia ke Piala Asia, pertama kali dalam 30 tahun. Begini ulasannya. Bujukan Alex Pastor sukses, the next Tijjani diproses. Julian Oerip ke Indonesia, timnas makin ditakuti. Media Malaysia sindir rencana timnas Indonesia hadapi timnas Malaysia. Turnamen apa ini? Bukan level Malaysia. Begini ulasannya. Media Vietnam kesal timnas Indonesia persulit pelatih Kim Sang SIK Jelang hadapi Manchester United. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Elkan Bagot ungkap momen berkesan saat bawa timnas Indonesia ke Piala Asia, pertama kali dalam 30 tahun. Begini ulasannya. Elkan Bagot mengenang momen spesialnya bersama timnas Indonesia. Elkan sempat jadi bagian penting dari timnas dalam beberapa tahun terakhir. Namun, namanya perlahan mulai menghilang termasuk dalam pemanggilan Patrick Kluivert pada bulan Maret lalu. Salah satu faktor diprediksi adalah sudah banyak pemain yang mengisi di sektor back squad Garuda. Tentunya, kesempatan masih terbuka untuk bulan Juni nanti karena tim kepelatihan timnas belum mengirim nama-nama yang dipanggil ke pemusatan latihan. Apalagi, beberapa back timnas dalam pemulihan cedera dan Elkan bisa jadi solusi tepat saat ini. Elkan Bagot menjelaskan bahwa bermain bersama timnas Indonesia adalah momen paling spesial. Bermain untuk timnas adalah salah satu pertandingan terpenting dalam karirnya. Apalagi, dia sempat jadi pilihan utama untuk posisi back tengah skuad Garuda. Saya bisa katakan mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan mungkin ketika saya bermain untuk timnas Indonesia, kata Elkan Bagot. Pemain asal klub Blackpool FC ini menilai bahwa salah satu kenangan manis adalah saat sukses mengantarkan Indonesia ke Piala Asia 2023 untuk pertama kali. Butuh waktu lama untuk Indonesia bisa kembali bermain di ajang tersebut. Saat itu, dia menilai semua pemain sudah berjuang keras di babak kualifikasi untuk menjalankan misi ini. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun. Saya pikir mungkin salah, tetapi menurutku itu waktu yang lama. Kami kemudian bermain melawan Irak di Piala Asia. Lanjutnya, Elkan menambahkan, saat melawan Irak pertandingan berjalan dengan ketat. Saat itu tekanan besar cukup terasa untuk semua pemain karena pertandingan ini cukup krusial. Pada laga perdana Piala Asia tersebut mereka harus kalah dengan skor 1-3 dan mengakui keunggulan Irak. Mereka kemudian bangkit dan bisa lolos dari babak penyisihan grup sebelum akhirnya tumbang dari Australia dengan skor 4-0. Itu mungkin pertandingan yang membuat saya merasa paling tertekan saat ikut serta. Karena begitu pentingnya dan berartinya pertandingan ini bagi saya, semua orang Indonesia, tutupnya. Bujukan Alex Pastor sukses, the next Tijjani diproses. Julian Oerip ke Indonesia, timnas makin ditakuti. PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan mencari talenta-talenta terbaik, termasuk pemain-pemain muda dari luar negeri. Salah satu nama yang kini tengah menjadi sorotan adalah Julian Oerip, pemain keturunan Indonesia, Belanda yang tampil impresif bersama AS Alkmaar U21 di Liga 2 Belanda. Sebagai gelandang serang, Oerip telah mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 15 pertandingan pada musim 2024 hingga 2025, dengan bakat yang dimilikinya. Ia kini disebut-sebut sebagai calon bintang masa depan tim nasional Indonesia. Julian Oerip, yang dijuluki The Next Tijjani Rejders, semakin menarik perhatian PSSI. Proses naturalisasi sedang diproses, dan PSSI semakin serius mendekati sang pemain. Pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede, mengungkapkan bahwa PSSI telah mendekati Oerip untuk membela timnas. Oerip juga terlihat aktif mengikuti akun Instagram timnas Indonesia dan berinteraksi dengan pemain keturunan lainnya, seperti Ivar Jenner dan James Raven. PSSI semakin percaya diri setelah Oerip tampil gemilang di AS Alkmaar, yang mengingatkan banyak orang pada perjalanan Tijjani Rejders. Sebelum sukses di AC Milan, gaya bermainnya yang matang dan efektif memperkuat keyakinan bahwa ia bisa menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari peran penting sosok di balik layar. Dialah Alex Pastor, pelatih yang berperan besar dalam mendorong Julian Oerip membuka peluang membela Merah Putih. Selain itu, sosok Alex Pastor boleh dibilang bisa sebagai faktor penentu. Oerip, yang lahir di Alkmaar, Belanda, dan memiliki darah Indonesia dari kota Surabaya, memiliki gaya bermain yang disebut mirip dengan gelandang Tom Haye. Hal ini membuat banyak pihak meyakini bahwa Oerip bisa menjadi penerus Haye di timnas Indonesia. Selain keterampilannya di lapangan, Oerip juga menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menjalani karirnya. Meskipun sukses di dunia sepak bola, ia tetap mengutamakan pendidikan. Dalam wawancara beberapa tahun lalu, Oerip mengungkapkan, terkadang saya absen di pelatihan tambahan, misalnya, atau sekadar menonton sepak bola, sayang sekali memang. Semua harus direncanakan dengan baik, lanjutnya. Dalam periode saat ini sangat sibuk, saya berlatih mengerjakan pekerjaan rumah, belajar untuk ujian, kembali berlatih, dan mengikuti kompetisi.
Perjuangan Oerip untuk menyeimbangkan pendidikan dan karir sepak bola menunjukkan kedalaman pemikirannya sebagai pemain muda yang sangat disiplin. Di level internasional, penampilannya yang solid bersama Belanda U19 dalam kualifikasi Euro U19 2025 semakin memperkuat pengakuan terhadap kemampuannya. Keinginannya untuk terus berkembang, baik di dalam maupun luar lapangan, menunjukkan potensi luar biasa yang dimilikinya, serta kematangan yang jarang dimiliki pemain seumurannya. Dengan segala bakat, dedikasi, dan proses naturalisasi yang sedang berlangsung, peluang Julian Oerip untuk membela timnas Indonesia semakin besar. Media Malaysia sindir rencana timnas Indonesia hadapi timnas Malaysia. Turnamen apa ini? Bukan level Malaysia. Begini ulasannya. Media Malaysia, OneFootballMy, mengundang reaksi netizen Indonesia. Hal ini berawal dari PSSI yang dikabarkan mengundang timnas Malaysia dan Lebanon untuk ambil bagian di turnamen yang digelar di tanah air pada September 2025. Indonesia dikabarkan undang Malaysia pada September 2025. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah turnamen 3 negara di FIFA Matchday September 2025 yang berlangsung 1 hingga 9 September 2025. Turnamen akan diikuti Indonesia, Malaysia dan Lebanon, tulis akun X ASEANBAL. Unggahan akun X di atas pun mendapat respons nyeleneh dari OneFootballMy. Turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia, tulis OneFootballMy via akun X-nya, OneFootballM. Alhasil, netizen Indonesia pun membalas komentar OneFootballM. Netizen tanah air malah meledek balik timnas Malaysia yang disebut levelnya memang di bawah timnas Indonesia. Betul kejauhan, Malaysia selevel sama Brunei, Nepal dan Bangladesh, tulis akun The Storm Reaker. Ia beda level kok memang. Sambung akun @gilabola_ina. Sembari menampilkan pencapaian timnas Indonesia dan Malaysia di berbagai kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia dan Malaysia belum memiliki jadwal pertandingan, timnas Indonesia dan Malaysia belum memiliki jadwal pada September 2025. Lepas laga Juni 2025, dua rival di Asia Tenggara ini belum memiliki agenda pertandingan. Media Vietnam kesal timnas Indonesia persulit pelatih Kim Sang SIK jelang hadapi Manchester United. Media Vietnam, Soha VN, kesal timnas Indonesia mempersulit pelatih Kim Sang SIK jelang laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sebab, mereka melakukan sesuatu di luar perkiraan. Kim ditunjuk menjadi pelatih ASEAN All Stars untuk menghadapi Man United dalam laga uji coba. Duel tersebut akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, pada Rabu 28 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Belasan pemain dari 10 negara Asia Tenggara disebut telah dipilih dan dipanggil oleh Kim. Timnas Indonesia kabarnya mengirimkan 2 pemain yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Namun, karena ini laga persahabatan dan tidak ada urgensinya, beberapa pemain disebut enggan memenuhi panggilan tersebut. Asnawi dan Ferrari pun kemungkinan absen. Keduanya punya alasan valid yakni pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia. PSSI berencana mengumpulkan para pemain di Bali mulai 26 Mei 2025 atau 2 hari sebelum laga ASEAN All Stars versus Man United. Hal itu membuat media Vietnam, Soha VN, kesal. Sebab, mereka menganggap PSSI mempersulit Kim untuk menyusun tim terbaik jelang menghadapi Iblis Merah. Pelatih Kim Sang SIK mendapat kabar tak mengenakan dari putusan PSSI jelang laga spesial. Kemungkinan besar 2 pemain Indonesia bakal absen dari tim ASEAN All Stars yang akan bertanding melawan Man United. Ini jadi kabar buruk bagi pelatih. Ulas Soha, dikutip Kamis, 2 Mei 2025. Apabila 2 pemain Indonesia lagi absen, pelatih Kim Sang SIK dipastikan akan menghadapi kesulitan besar, imbuh media tersebut. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.